Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Excelis yang saya hormati, hari ini tanggal 31 Januari 2023, kami kembali mengadakan online sharing Performance Management Series edisi kedua dengan topik 10 kesalahan interpretasi KPI Contact Center. Bersama saya, Vilo Pribadi, Senior Consultant PT Excelis Cipta Indonesia. Terima kasih kepada sahabat Excelis yang hadir dalam sharing session ini. Ada 13 peserta dari teman-teman Contact Center Kemenq Prime 134, Tiket.com, Iconet, Icon Plus, dan juga Sentra Informasi Pelayanan Publik Universitas Indonesia. Semoga sharing session ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kesalahan interpretasi pertama, semakin tinggi target service level akan semakin baik bagi kinerja contact center. Yang benar adalah semakin tinggi target service level akan semakin baik untuk pelanggan atau pengguna layanan. Apa dampaknya terhadap contact center? Untuk mencapai target service level yang sangat tinggi, misalnya di atas 95%, bahkan bisa mendekati angka 100%, akan berakibat pada inefisiensi dari sisi biaya dan okupansi. Biaya naik sebagai akibat dari kenaikan jumlah agen. Okupansi akan turun karena tambahan kapasitas, sementara jumlah call volume relatif konstan. Kinerja service level adalah tanggung jawab semua pihak di contact center. Pernyataan ini tidak tepat, karena KPI service level di contact center adalah tanggung jawab manajemen contact center, yang dimulai dari tim leader atau supervisor ke atas. Mengapa tidak membebankan KPI service level kepada agen contact center? Jawabannya, karena kontribusi agen terhadap pencapaian kinerja service level itu kecil, hanya terkait dengan kepatuhan terhadap jadwal atau adherence to schedule yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan AHT? AHT sangat ditentukan oleh standar kualitas interaksi yang diberikan oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, dalam penetapan KPI agent, harus mengacu pada besar kecilnya kontribusi yang bisa dikendalikan oleh agen terkait dengan KPI yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, agen dapat diberikan KPI turunan dari service level yang dapat dikendalikan olehnya. Sebagian contact center menetapkan service level dan abandon rate sebagai KPI secara bersamaan. Ada juga yang menetapkan service level dan call answer rate sebagai KPI. Namun seringkali penetapan target abandon call ataupun call answer rate ini ditetapkan tanpa dasar. Sehingga seringkali diperlukan tambahan orang untuk mencapai kedua target KPI tersebut. Yang sering terjadi adalah service level targetnya tercapai, namun target call answer rate ataupun abandon rate-nya tidak tercapai. Karena penetapan target untuk call answer dan abandon rate tersebut terlalu tinggi. Bagaimana cara menetapkan target call answer rate dan abandon rate yang benar? Kedua target tersebut dapat dihitung melalui uji korelasi antara pencapaian KPI, service level, dan abandon rate harian. Kita bisa menghitungnya dalam kurun waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Dengan menggunakan scatter diagram, kita bisa menghitung berapa target abandon rate dan call answer rate yang lebih tepat. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Ada pertanyaan dari Pak Wira Tiket.com. Apa yang dimaksud dengan korelasi antara kedua KPI tersebut
untuk menentukan nilai target service level ataupun call answer rate. Itu seperti apa? Begini Mas Wira, nilai service level itu ditetapkan di awal. Sehingga yang kita cari adalah target call answer rate dan abandon rate berdasarkan angka actual dari kedua KPI tersebut. Kita bisa melihat pada scatter diagram berikut ini. Scatter diagram ini menggambarkan uji korelasi antara data-data harian KPI dan abandon rate pada periode tertentu. Slope dari trennya menurun karena kinerja service level dan abandon rate berbanding terbalik. Jika kita melakukan uji korelasi antara service level dan call answer rate, slope dari tren yang dihasilkan akan menanjak atau naik. Dari scatter diagram ini, jika target service level kita sebesar 90%, maka dengan menarik garis dari angka 90, kemudian menyentuh slope, kemudian kita tarik ke bawah, akan ditemukan angka optimum dari abandon rate, yaitu pada kisaran sekitar 7,5%. Sehingga, jika kita hendak menetapkan target call answer rate, kita tinggal menggunakan rumus 100% dikurangi dengan target abandon rate. 100 dikurangi 7,5 sama dengan 92,5%. Idealnya, target dari call answer rate tidak boleh lebih besar dari angka 92,5%. Jika penetapan target call answer rate di atas angka tersebut, misalnya 95%, maka realisasinya akan sangat sukar dicapai. Solusinya kita perlu tambah orang yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Jika kita hanya berpatokan pada target service level saja. Demikian jawaban saya, semoga berkenan. Yang 4 nih, the call answer per agent is call answer per agent. Kita kan sering menemui ya target KPI, berapa kontak yang dijawab per agent. Ini adalah average kontak per agent. Jadi kan biasanya average-nya average per day, bisa average per month. Ya, itu adalah tanggung jawab dari agent. Salah. Call naik itu bukan salahnya agent. Kadang-kadang kan kita call-nya suka tinggi tiba-tiba gitu ya. Atau memang tinggi karena di plan, misalnya ada program promosi, ada kegiatan tertentu yang mengenerate call. Itu kan bukan kewenangan agent untuk menentukan tinggi rendahnya si call. Gitu ya. Tadi jawaban yang pertama betul, yang kedua adalah tadi nih, kontak volume itu tidak bisa dipengaruhi oleh agent. Ya, sehingga gitu ya, target average call per agent itu bukan tanggung jawab seorang agent. Kecapai enggaknya. Ya kalau pas tinggi, ya kan makin banyak jumlah call yang bisa dihandle per agentnya, itu kan makin baik ya. Ternyata tiba-tiba call-nya ngedrop gitu ya. Sehingga bisa diklaim semua agent tidak bisa mencapai target call answer per agentnya. Kan begitu ya. Jadi kalau menetapkan KPI rata-rata call yang bisa dikontak per agent itu harus hati-hati. Yang kelima. Nah, ini sama nih ya, kayak tadi ya. Tadi kan kita ngomong KPI-nya agent. Sekarang kita ngomong KPI-nya staff quality assurance. Di contact center umum bahwa quality itu dimonitor oleh pihak contact center. Orang yang memonitor biasanya ya nama jabatannya bisa quality assurance staff atau quality staff.
Ya, tugasnya apa sih? Memonitor kontak. Ya, untuk menentukan banyak hal. Yang paling utama adalah quality score dari si agent. Nah, seringkali gitu ya, si staff quality assurance ini yang melakukan monitoring kualitas itu dibebankan KPI call quality. KPI-nya apa? Quality score monitoring atau call quality. Angkanya bisa angka 100 ya, 80, 85 atau pakai percentage. 85%, 90%. Statement ini adalah salah. T itu tanggung jawabnya si agent dan manajemen operasional di atasnya. Gitu ya. Sementara staff quality itu dia hanya memonitor. Ya, dia hanya menilai. Kan aneh ya. Kalau yang menilai dikasih tanggung jawab terhadap quality, apa yang terjadi? Ya, aku menilai, tapi aku dikasih tanggung jawab quality. Kalau quality-nya jelek, aku kena nih. Jadi bias ya. Nah, kadang-kadang saya sering temui juga gitu ya, di beberapa contact center yang membebankan call quality kepada staff quality assurance. Kurang pas ya. Yang keenam, ya, okupansi yang rendah selalu berarti produktivitas yang rendah. Ya, ini saya jelaskan dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak mengenal okupansi. Okupansi adalah tingkat kependudukan agent terhadap call yang masuk. Gitu ya, itu okupansi ya. Kayak misalnya kapasitasnya sekian menit dipakai oleh pelanggan sekian menit. Ibaratnya kalau misalnya bis punya 100 kursi. Bisnya gede banget ya, bis gandeng nih ya. Kemudian diduduki oleh pelanggan penumpang 80. Berarti okupansinya 80/100. Demikian juga dengan contact center. Punya juga occupancy rate. Ya, apa? Waktu availability dari si agent. Ya, kalau misalnya dalam suatu hari, misalnya gitu ya, ada sekian agent, 10 agent. Agentnya bekerja selama 7 jam. Berarti kapasitas agentnya adalah 10 kali 7 jam. 70 jam. Nah, waktu dia itu dipakai oleh si pelanggan yang datang, berinteraksinya berapa lama? Oh, ternyata ada sekian pelanggan, dan dia hanya pakai waktu 2 jam. Berarti okupansinya ada, 20 jam. Berarti 20/70. Ya. Nah, di contact center, ya, itu sering dikatakan, ya, kok okupansi kamu rendah sih? Ya, okupansi kan mean productivity, berarti banyak waktu agent yang tidak kepakai. Alias banyak agent yang nganggur gitu. Kadang-kadang misalnya nih di ruangan contact center tiba-tiba bosnya sidak. Loh, kok banyak agent yang nganggur ya jam segini? Ini jam 9 pagi nih, sudah ramai harusnya gitu ya. Nah, dia lihat emang berapa ini tingkat okupansinya? Wah, kok hanya 60% gitu ya. Ngamuklah dia, jeder. Kok bisa begini ya gitu ya. Nah, orang yang nggak paham selalu mengkaitkan rendahnya okupansi itu berarti rendahnya productivity. Dari Bu Anggi, dari Kemenq Prime 134. Ada pertanyaan dari Bu Anggi, dari Kemenq Prime 134. Jadi, low occupancy itu tidak selalu low productivity. Kalau demikian di contact center, productivity itu dilihat atau diukur dari apa saja selain call yang dihandle oleh agent. Begini, Bu Anggi, selain occupancy,
ada tolok ukur lain yang bisa dijadikan sebagai KPI productivity, yaitu utilization atau utilisasi. Jika okupansi tidak memperhitungkan waktu tunggu agent atau availability dari agent, utilization itu memperhitungkan waktu agent menunggu call masuk. Dalam konsep utilization, menunggu adalah bagian dari pekerjaan seorang agent contact center. Sehingga angka productivity-nya tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya dari call yang masuk. Jadi kesimpulannya, tidak disarankan menggunakan KPI occupancy sebagai tolok ukur kinerja productivity, baik untuk individu maupun untuk level contact center. Gunakan okupansi untuk daily monitoring tracking. Demikian jawaban saya, Bu Anggi. Semoga dapat diterima. Contact resolution. Ya, ini kaitannya kalau FCR tinggi, tingkat kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Nah, seringkali dalam mengukur FCR itu dilihat hanya antara yang dieskalasikan dan yang tidak. Berarti menghitungnya adalah kontak yang bisa diselesaikan di level pertama dibagi dengan total kontak. Sementara kontak yang dieskalasikan itu tidak dianggap sebagai FCR. Secara konsep itu adalah salah. Tetapi rumus ini sering dipakai untuk aspek mudahnya kayak begini nih, hari ini yang dipakai. Konsep yang benar gitu ya. Tadi seperti yang Mas Fira jelaskan ya, sebenarnya tidak hanya yang selesai di L1. L1 itu yang first layer tadi ya, yang agent inbound yang menjawab gitu ya. Tapi juga yang terkait dengan L2-nya. As long as tidak ada kontak susulan dari pelanggan menanyakan. Ya, misal nih terkait dengan tiket.com. Ya, orang kan ada masalah misalnya. Masalahnya adalah misalnya dia begini. Dia mau meng-cancel tiket pesawatnya dan dia mendapatkan penggantian. Dia, oke. Biasanya nih kan nggak serta-merta seketika selesai di level 1. Baik Pak, akan saya eskalasikan. Nanti mohon menunggu 3 kali 24 jam, Bapak akan di-email pemberitahuan berapa yang bisa dikembalikan ke pelanggan. Misalnya itu nggak bisa 100% begitu ya, misal nih. Ya. Nah, itu kan janjinya 3 kali 24 jam. As long as tidak ada kontak susulan dari kedua belah pihak, dari pelanggan maupun dari si kontak centernya, ya, itu dianggap sebagai first contact resolution. Sekali kontak, selesai. Walaupun dia dieskalasikan. Harusnya rumusnya yang benar demikian. Nah, untuk kontak center yang memang lebih banyak melayani informasi dibanding pengaduan, dibanding permintaan layanan, biasanya FCR-nya itu tinggi. Kan begitu ya. Tapi jika di kontak center itu ternyata gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas tadi, permintaan layanan, dan pengaduan yang membutuhkan follow-up L2 ataupun layar yang ketiga, itu bisa berakibat FCR-nya akan rendah. Sehingga jika dibandingkan kontak center yang satu dengan yang lain, loh, kamu FCR-nya bisa 95%, sementara saya hanya 70%. Ya, manajer akan melihatnya, loh kok rendah sih? Itu pertanyaannya ya. Karena jika hanya menghitungnya semacam itu akan rendah. Tapi jika melibatkan tadi, bahwa as long as tidak ada kontak lanjutan, walaupun kontaknya itu diselesaikan oleh L2 atau L3, itu tetap FCR. Cuma ngitung seperti itu, kalau manual ribet, harus pakai sistem gitu ya.
Oke, ya. Yang ke-8. Ini, the high resolution rate performance is enough. Kan kita kalau terkait dengan case yang dieskalasikan gitu ya, entah komplain, entah permintaan layanan gitu ya, itu kan kita menghitung resolution rate. Berarti kalau persentasenya makin tinggi, ya, berarti resolution rate-nya bagus. Tentunya persentase penyelesaian kasus sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Ada embel-embel ya, tambahin the high on-time resolution rate performance is enough. Kadang-kadang kebanyakan contact center demikian. Yang penting target resolution rate-nya, on time-nya itu 95% atau 90%. Itu kalau kan akhirnya tinggi banget ya. Ya sudah, itu bagus. Sebenarnya itu belum cukup. Ibu ingat nggak ya? Biasanya nih kalau kita survei tingkat kepuasan pelanggan, yang paling rendah nilainya atau paling rendah tingkat kepuasannya adalah terkait dengan follow up. Ya, terkait dengan follow up sesuatu yang dijanjikan. Entah itu adalah komplain atau permintaan layanan. Ya, pastikan pelanggan mengharapkan batas waktu penyelesaian. Sesuai dengan janji enggak? Di mana-mana tingkat kepuasannya aspek itu yang paling rendah. Ya, padahal tingkat resolution rate-nya sudah tinggi pencapaiannya. Nah, kita seringkali mengabaikan yang namanya case-case yang tidak selesai tadi. Misalnya, on-time resolution rate sebuah perusahaan itu besarnya adalah 90%. Bagus kan angkanya? 90% case yang masuk diselesaikan dalam waktu yang dijanjikan. Berarti 10%-nya itu di luar waktu yang dijanjikan, bahkan mungkin tidak solve. Kan begitu ya? Nah, jika sebuah contact center mempunyai misalnya 10.000 call per tahun, jika 90%-nya on time, selesai, berarti kan 10%-nya berapa? 10.000, 10%. Berapa 10% dari 10.000? 1.000. Banyak loh, gitu ya. Nah, kadang-kadang yang nggak selesai di luar waktu yang dijanjikan, ini tidak dipageri, tidak dijaga oleh KPI tertentu. Sehingga ya lewat begitu saja di orang operasional, karena itu tidak di KPI-kan, tidak dikasih target KPI-nya penyelesaiannya, akhirnya fokusnya hanya pada tadi on time resolution rate. Nah, KPI yang mengatur tadi ya, mengatur case-case yang selesainya di luar batas waktu SLA, itu namanya backlog. Backlog ini jarang yang ngukur. Kalau lebih demikian ya penjelasannya. Nih ya, pernah nggak Bapak Ibu mendengar Net Promoter Score? Pernah. Pernah ya, bahkan diukur juga ya. Dulu waktu saya aktif di contact center, muncul pertama kali NPS. Orang-orang pengen mengadopsi ini. Wah, tingkat kepuasan pelanggan atau CSAT level itu udah kuno. Mending ngukurnya NPS. Satu pertanyaan sudah mencerminkan kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, ini be careful gitu ya. Hati-hati. Bahwa mengukur NPS saja itu belum cukup. Ya. Nah, Net Promoter Score itu awalnya, boleh nggak sih Pak NPS ini diukur di contact center? Saya jawab boleh. Ya, tapi bukan sebagai substitusi dari pengukuran CSAT. Ya. NPS itu kan pertanyaan begini. Apakah Bapak Ibu bersedia mempromosikan gitu ya, atau apa ya, menawarkan gitu ya, produk Anda kepada orang lain.
Itu kalau kita bicara mengenai produk. Ya, yang paling gampang di sini adalah misalnya tiket.com. Kan pesannya banyak ya, ada Traveloka dan lain sebagainya. Ya. Apakah Bapak bersedia mempromosikan atau merekomendasikan, ketika yang tepat ya, tiket.com kepada orang lain? Ya. Kalau itu ditanyakan untuk suatu produk atau suatu layanan, gitu ya, layanan berarti perusahaan penyedia lain, misalnya tiket.com sendiri, atau kereta api, ya, atau pesawat terbang, Garuda, itu fine ya. Tapi kalau ditanyakan ke kontak center, apakah Bapak Ibu akan merekomendasikan kontak center tiket.com kepada orang lain? Itu kan aneh ya. Nah, ini hati-hati nih, gitu ya. Hati-hati. Kalau kita menanyakan itu, dan kita mempunyai layanan, kanal layanan yang lain, berarti fine. Berarti yang kita sampaikan adalah penggunaan layanan kontak center terhadap kanal layanan email, terhadap kanal layanan sosial media. Itu bisa diterima. Gitu ya. Jadi kita akan ngomong spesifik. Misalnya, apakah Bapak Ibu bersedia menggunakan layanan call center tiket.com kepada orang lain dibandingkan dengan tadi ya, email atau sosial media, itu pertanyaan itu masih bisa diterima. Ya. Tapi kalau tidak terkait dengan itu, loh, saya cuma punya satu kontak center gitu ya, layannya cuma lewat email atau lewat call saja, itu kayaknya tidak relevan dengan definisi dari NPS itu sendiri. Ya, jadi ini NPS adalah bukan dari pengganti CSAT, tapi sebagai pelengkap. KPI performance is not correlate with level of customer satisfaction. Ini saya pernah menemui pada saat satu konsultasi gitu ya. Itu ada seorang manajer dari suatu perusahaan bilang, Pak, ini KPI saya sudah kecapai, ya, KPI kontak centernya sudah kecapai. Saya juga sudah mengadopsi yang namanya apa namanya? ISO 9000 sekian. Ya. Tetapi jika kita ukur tingkat kepuasan pelanggannya, kenapa kok masih rendah ya, Pak? Saya pernah menjumpai pertanyaan semacam itu. Ada yang mau menjawab nggak? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, kenapa kinerja KPI itu bisa tidak berkorelasi dengan tingkat kepuasan pelanggan? Sudah tercapai nih KPI-nya semua kontak center. Tapi jika pas diukur tingkat kepuasan, kenapa jeblok? Bapak Ibu, silakan nih. Maaf, Pak Vilo, bisa tolong diperjelas lagi untuk KPI yang dimaksud apa saja? KPI, ya ini kan, kalau di kontak center apa aja yang diukur tuh? Kan kita ngomong aksesibilitas. Di situ adalah KPI service level dan response time. Ada KPI apa lagi? Quality. Kan gitu yang diukur deh. Kalau kita ngomong kepuasan pelanggan, yang diukur apa sih? Kaitannya gitu ya. Apalagi yang diukur misalnya. Ya, kita ngomong kepuasan pelanggan nih. Bisa kan aksesibilitas, kinerja layanan, dan solusi. Terkait dengan aksesibilitas, bisa terkait dengan service level, bisa dengan response time. Terkait dengan pelayanan, itu adalah quality. Ya, terkait dengan solusi, banyak ya. Bisa masuk juga quality, bisa masuk juga dengan tadi ya, on time resolution, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya, kecapai semua tadi KPI-nya. Tapi begitu diukur melalui CSAT, survei, itu kok hasilnya tidak seperti yang nggak tinggi gitu. Karena si perusahaan ini sudah ngikutin ISO nih gitu ya, standar ISO nih gitu.
Ini kira-kira gimana nih? Apa penyebabnya kira-kira? Jadi KPI performance-nya kok tidak berkorelasi ya dengan CSAT, padahal sudah tinggi pencapaiannya. Kalau kita ngomong KPI, perspektif yang dilihat, tadi Pak Iqbal ngomong mengenai pelanggan. Gitu ya. Yang kedua adalah manajemen. Ya. Oke, kita sudah melihat pelanggan nih, gitu ya. Jadi manajemen kan harus melihat ya, apa kepentingan beliau terkait dengan KPI ini. Ya, terkait dengan target nih tentunya. Yang ketiga adalah orang lain, institusi lain. Kan begitu ya. Nah, kenapa ini? KPI-nya sudah tercapai nih. Tetapi kok langsung kursi SAT hasilnya rendah. Nah, kadang-kadang ya, ini tadi nih, selain tidak melihat apa yang diperlukan pelanggan, dia tidak melihat tadi nih, apa namanya, institusi lain dan yang namanya best practice. Ya, let's say misalnya ada namanya KPI call quality. Ini kan sudah ada pendekatannya ya, ada best practice-nya nih, gitu ya. Kita ngomong mengenai service level. Ini sama-sama industrinya, ya. Kalau saya bilang 80% dalam 20 second is enough, itu moderate Pak, cukup. Tapi ternyata teman-teman lain dalam industri yang sama itu lebih tinggi, gitu ya. Itu baru ngomong mengenai satu hal. Yang lain lagi ngomong misalnya mengenai tadi ya, apa namanya, on time resolution. 85 tinggi. Dia nggak melihat berapa sih best practice-nya. Nah, best practice itu kan kadang-kadang ditentukan ya berdasarkan evaluasi, gitu ya, berdasarkan pengalaman bahwa angka yang sedemikian ini itu berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Terkait juga macam-macam lah, FCR, ini, itu. Jadi pada saat perusahaan tersebut menetapkan KPI untuk keperluan ISO mereka tidak melihat tadi benchmarking ke tempat lain dan best practice industri contact center. Sehingga apa yang menjadi acuan dia itu belum cukup untuk dikatakan sebagai high performance level of contact center. Pas disurvei, bubar gitu ya. Jadi perspektif yang dilihat masih banyak ya, customer, manajemen, dan tadi ya best practice and benchmarking. Demikian Bapak Ibu. Ini kalau dijembrengin lagi lebih dari 10 ya, tapi yang kita bahas kali ini cuma 10 saja. Terima kasih sudah menghadiri online sharing Excelis. Nantikan online sharing Excelis berikutnya di bulan Februari. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih.